Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Mari kita memuji Tuhan dengan senang hati kita, haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Amin. Hadir-Mu di dalam kehidupan kami, dalam segala kerinduan hati kami dekat dengan Engkau. Engkau menyatakan kasih, sebab di dalam hadirat ada ketenangan yang sejati. Terima kasih. Haleluya.
hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya merasakan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, diam di dalam hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Biarlah Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mengasihi-Mu lebih daripada segalanya. Oleh cinta-Mu ya Tuhan, oleh kasih-Mu mengikat kami, sehingga kami tidak dapat lepas daripada genggaman-Mu.
Kami tidak bisa dipisahkan oleh dunia ini. Karena cintamu begitu mengikat kami. Karena kasih-Mu begitu dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini, berbicaralah kepada kami. Kami rindu akan firman-Mu yang menerangi hidup kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan pengharapan dalam hidup kami, yang membangkitkan iman kami, dan memberikan gairah semangat di dalam hidup kami untuk menatap hari esok kami, untuk menatap hari yang ada di depan kami. Kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Kami berjalan di dalam kekuatan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu itu ya Tuhan. Dengan segala rasa haus dan rindu kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Salam. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati hidup kita, yang meneguhkan dan menguatkan kita di dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini dunia sedang mengalami resesi. Resesi ekonomi, resesi kesehatan, resesi politik, resesi sosial, resesi moral, dan lain sebagainya. Bahkan Presiden Republik Indonesia telah menyatakan bahwa resesi ekonomi tahun ini lebih parah dari resesi tahun 98. Bank Dunia memberikan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat terkoreksi min 5% sampai dengan min 7%. Artinya bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, khususnya di dalam situasi seperti ini, perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, mereka mengalami kesulitan keuangan. Dan tentu yang tidak bisa terhindarkan adalah pemutusan hubungan kerja. Kalau sudah mengalami pemutusan hubungan kerja, berarti angka pengangguran akan semakin tinggi. Dengan angka pengangguran semakin tinggi, maka kemiskinan akan juga semakin tinggi. Dengan meningkatnya angka kemiskinan, pasti juga angka kejahatan atau kriminalitas menjadi tinggi. Tentu semuanya itu akan berdampak di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk kita di tempat ini. Lalu di dalam menghadapi semua hal itu, apa yang hendak kita lakukan? Dan bagaimana sikap kita? Dunia tidak bisa memberikan pertolongan. Dunia tidak bisa memberikan solusi. Manusia tidak bisa memberikan solusi. Lalu apa yang kita lakukan? Bisakah kita masih berharap kepada dunia ini? Bisakah kita masih berharap kepada manusia? Sementara dunia juga sedang menjerit. Manusia lain juga sedang menjerit. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Situasi seperti ini, kita butuh namanya iman yang tangguh. Apa itu iman yang tangguh? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku.
Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluar setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dikatakan di sana, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Dan karena kesulitan keuangannya itu, maka ia datang kepada teman yang saya cukup kenal. Waktu ia menceritakan kesulitan demi kesulitan yang ia hadapi, kesulitan keuangan yang ia hadapi. Lalu teman yang saya cukup kenal ini berkata, hari-hari ini semua orang sedang mengalami masalah, termasuk saya juga bermasalah. Jadi teman saya ini datang untuk menceritakan tentang kesulitan yang ia hadapi. Untuk dapat atau berharap agar teman yang saya cukup kenal ini menolong dia. Namun apa yang ia dengar, apa yang ia alami, justru teman yang saya cukup kenal ini berkata kepadanya, dunia hari ini semua orang sedang bermasalah, termasuk saya juga bermasalah. Mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia tidak ada gunanya. Mengandalkan manusia, teman dekat, sahabat rekan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, itu dapat mengecewakan kita. Ya, karena mereka juga adalah manusia biasa yang bisa memberikan atau yang mempunyai masalah. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti inilah yang dialami oleh orang tua dari anak yang sakit ayan. Ketika pada waktu anaknya sedang mengalami sakit itu yang sudah sekian lama, lalu ia datang kepada murid-murid Yesus untuk berharap agar anaknya dapat disembuhkan oleh murid-murid Yesus. Tetapi apa yang terjadi kepada dia seperti yang diutarakan di dalam ayat yang ke-16 di dalam Matius 17. Dikatakan, aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Tidak hanya kekecewaan yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, orang yang mengandalkan manusia itu lebih jauh dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jelas dikatakan oleh Yeremia. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya mengandalkan manusia, mengandalkan orang dekat, mengandalkan sahabat, mengandalkan hamba Tuhan sekalipun, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Justru kalau kita mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan akan dapat memakai hamba Tuhan untuk menolong kita. Tuhan akan memakai manusia lain untuk dapat menolong kita. Bahkan segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah kita lihat dan timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan itu bagi kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, firman Tuhan dalam Yeremia 17 dikatakan, dimulai dari ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan diberkati. Ayat ke-8 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada masa kering, ada. Tetapi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di sana dia tidak khawatir. Dan kemudian dikatakan tidak hanya khawatir, tetapi ia menghasilkan buahnya. Singkat kata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, orang tua dari anak muda ini tidak menyimpan kekecewaan di dalam hatinya. Ia segera bertobat dan kemudian datang kepada Yesus. Ia tidak menyimpan kekecewaannya terhadap murid-murid Yesus yang ia harapkan dapat mendapatkan pertolongan untuk anaknya supaya menjadi sembuh. Ia tidak berlarut di dalam hal itu, di dalam kekecewaan itu. Ia segera berbalik dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia katakan di dalam ayat 15, katanya, Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit, ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Allah tidak membiarkan orang-orang yang berbalik, berseru kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya untuk memohon belas kasih-Nya. Allah segera memberikan pertolongan bagi kita bila kita kembali kepadanya dan hanya mengandalkannya. Hanya kepadanya kita berharap kasih-Nya, berkat-Nya selalu tersedia dan mengalir dalam hidup orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebagaimana yang dialami ayah dari anak yang muda yang sakit ayan itu. Anaknya menjadi sembuh saat itu juga sebagaimana yang dicatat dalam Matius 17 ayat 18. Dikatakan ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan pernah menyimpan kekecewaan di dalam hati
kepada siapapun, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sahabat, atasanmu, kolega bisnismu, termasuk kepada hamba Tuhan sekalipun. Karena mereka tidak memenuhi harapan-harapanmu. Itu hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat berkatmu dari Tuhan. Bila ada orang yang mengecewakan, segera ampuni. Dan orang-orang yang mengecewakanmu itu atas kesulitan yang engkau hadapi. Dan semakin mempersulit keadaanmu, merupakan pintu untuk kembali melihat dan memandang serta hanya berharap kepada Tuhan. Setiap kesulitan yang sedang terjadi ada pintu keluar. Dan sebagai kesempatan juga untuk mengalami dan mendemonstrasikan kuasa iman di dalam Kristus yang mendatangkan mujizat. Kesulitan dapat merupakan ujian terhadap iman dan sekaligus kesempatan untuk mendemonstrasikan iman. Bahwa Anda memiliki iman yang tangguh dan penuh kuasa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi seperti apakah iman yang tangguh? Sebesar apakah iman itu? Bagaimanakah bisa memperoleh iman yang tangguh? Di dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20 dicatat di sana. Yesus berkata, dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Alasan pertama mengapa mereka tidak bisa mengusir setan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kurang percaya. Murid-murid Yesus tidak dapat mengusir setan yang menguasai anak muda itu. Yang sedang mengalami sakit ayat. Bukan karena tidak percaya. Tetapi dikatakan di sana kurang percaya. Mereka memiliki kepercayaan tapi tidak penuh. Tidak utuh. Ya, percaya sih percaya, tapi masih bimbang dan ragu-ragu. Mengapa kurang percaya? Mungkin saja karena besarnya persoalan yang dihadapi lebih dari kemampuan yang dimiliki. Yang kedua adalah menghadapi persoalan dengan mengikut sertakan kemampuan sendiri. Atau masih mengandalkan yang lain selain daripada Kristus. Itu sebabnya Yakobus menulis di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ke 8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, damai dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Jadi percaya seperti apa yang bagaimana iman yang tangguh itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi bukan karena kecil besarnya. Tetapi biji adalah merupakan inti dari suatu tumbuhan. Di mana seluruh potensi daripada satu tumbuhan itu ada dan terhisap semua di dalamnya. Artinya seluruh tumbuhan itu ada di dalam biji. Biji itu adalah benih dari tumbuhan dan bila ditaburkan ke dalam tanah, maka biji itu atau benih itu akan menjadi tumbuh besar bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang ke cabang-cabangnya. Jadi biji itu adalah memiliki potensi kuasa yang begitu dahsyat dan besar.
Biji sesawi lebih jauh. Yesus mengatakan bahwa umpama dari kerajaan surga. Sebagaimana Yesus ungkapkan di dalam surat Matius 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di sana, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi iman yang seperti apa yang dimaksud Yesus Kristus, iman sebiji sesawi. Yaitu iman di dalam kerajaan surga atau pemerintah surga, yaitu Yesus Kristus sebagai penguasa atau raja. Iman yang utuh di dalam Kristus. Bahwa hanya di dalam Kristus semua berkat rohani di surga ada di dalam Dia. Itu sebabnya orang yang dengan seutuhnya menaruh seluruh harapan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan mengalami kuasa di dalam hidupnya. Ia akan mengalami segala berkat dari Tuhan. Ia akan mengalami segala berkat rohani dari surga. Karena berkat rohani semua ada di dalam Yesus Kristus. Orang yang mengandalkan Tuhan dan Juru Selamat di dalam segala situasi. Baik keadaan biasa, new normal, genting dan sangat genting. Kepadanya saja kita berseru, kepadanya saja kita berbakti. Maka dengan demikian, sebesar apapun gunung persoalan, sebesar apapun gunung masalah yang mencoba menghadang langkah hidup kita, olehnya kita mampu menyingkirkan dan memindahkannya. Bukan kita yang memindahkannya, tetapi Yesus Kristus yang kita percaya, yang dengan sepenuh hati, itulah iman yang tangguh. Lalu bagaimana kita dapat memperoleh iman yang tangguh? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, iman yang tangguh itu hanya dapat dimiliki bila kita terikat cinta kepada Tuhan. Bound to love God. Terikat cinta kepada Tuhan. Ya, bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, mencintai kita. Bahkan ketika kita masih di dalam dosa, Allah mengasihi kita. Dosa tak mampu menghalangi cintanya kepada kita. Ia menghancurkan dosa, yaitu penghalang kita supaya kita dapat mencintainya. Oleh cintanya maka dosa dihancurkan. Ia menghendaki kita sebagai rupa dan gambarnya kembali mencinta dengannya. Itu sebabnya dari surga ia turun ke dunia ini, merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sebagai kita untuk menebus dosa dari segala kejahatan kita. Dan dosa kita dibawa olehnya ke perut bumi. Dikuburkan dan 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup. Dan kemudian naik ke surga. Allah melakukan semuanya itu supaya kita menjadi kekasih jiwanya. Allah mau supaya kita tidak menjadi kekasih yang lain, tetapi kekasih jiwanya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Allah mengutus dan memberi seorang penolong yang selalu menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Untuk membantu, menolong, mengingatkan kita akan setiap perkataan Tuhan yang kita dengar dan diajarkan kepada kita.
untuk menginsafkan kita dan dunia ini akan dosa dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Beberapa hari yang lalu, anak kami pulang dari Malang ke Pangkal Pinang. Dalam perjalanan yang cukup melelahkan karena ia harus berangkat dari Malang ke Surabaya di tengah malam atau tepatnya sudah jam 1 pagi. Karena penerbangan dari Surabaya ke Jakarta Pangkal Pinang itu adalah penerbangan yang sangat pagi. Kami agak was-was. Walau dalam perjalanan dari Malang ke Surabaya diantar oleh maknya. Tetapi kewaswasan kami adalah pertama karena wabah COVID-19. Yang kedua adalah karena di usia yang masih remaja dan perempuan pula. Baru kali pertama melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan sendirian. Sehingga sepanjang perjalanannya kami terus memantau lewat telepon, video call dan lain sebagainya. Kami merasa lega setelah saya melihat wajahnya ketika ia turun melalui eskalator Bandara Depati Amir. Setelah beres semua urusan dokumen COVID-19, di bandara ia keluar dan kemudian kami naik mobil untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan saya bertanya kepadanya, "Nak, yang tadi dekat dan ngobrol kepada kamu sampai keluar siapa ya, Nak?" Lalu anak saya berkata, "Iya Pak, itu Cici yang saya ketemu dan kenal di Bandara Surabaya. Ada 2 orang yang saya kenal, satu yang ke Bengkulu dan satu yang ke Pangkal Pinang," tegasnya. Lalu saya bertanya lagi, "Memang yang ke Pangkal Pinang asalnya dari Pangkal Pinang?" "Bukan Pak, Cici itu orang Surabaya. Dia kesini hanya untuk ketemu pacarnya. Ketemu pacarnya di Pangkal Pinang," jawab anak saya. Wah, hebat ya. Dalam situasi COVID-19 ini yang berbahaya, ia rela dan berani menempuh perjalanan yang tidak mudah hanya untuk bertemu dengan kekasihnya. Sahut saya, itulah cinta. Kalau sudah terikat cinta, berani bayar harga tanpa ragu, bahkan nyawa sekalipun direlakan. Kadang-kadang tidak memperhitungkan berapa biaya yang harus keluar. Tidak mempedulikan kata orang. Bahkan rela mengorbankan segalanya hanya karena sudah terikat cinta. Apapun resiko dan konsekuensinya, berani dan rela menanggungnya hanya karena cinta. Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melakukan itu kepada kita. Dia mati di salib hanya karena cintanya kepada kita. Bagaimana kita kepadanya? Bila kita terikat cinta kepada Tuhan, maka semestinya seluruh kenyamanan dunia ini kita tinggalkan. Apapun resikonya, kita rela dan berani meninggalkannya. Tapi tahukah saudara-saudari, ketika kita rela meninggalkan segala kenyamanan dunia ini dan seluruh keinginan daging, hawa nafsu, karena terikat cinta kepada Tuhan, bukan penderitaan yang mengerikan terjadi di dalam diri kita. Bukan kesusahan yang kita alami, tetapi kebenaran memerintah atas hidup kita.
Sehingga ketika kebenaran itu memerintah atas hidup kita, dikatakan di sana di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Artinya kalau kebenaran memerintah di dalam hidup kita, maka yang ada di dalam hidup kita akan mengalami damai sejahtera, menguasai hidup kita, dan sukacita abadi menjadi keseharian kita. Tetapi kita mempertahankan atau masih bermain-main dengan keinginan daging, hawa nafsu, cinta uang, pesta pora, kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya, maka penderitaan, kekhawatiran, kesusahan hati akan terus membayang-bayangi hidup ini. Bila kita rela dan berani melangkah untuk meninggalkan seluruh keinginan daging, maka Roh Kudus akan terus menolong dan memberi kuasa kepada kita untuk dapat menaklukkan dunia ini. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk dapat menyingkirkan, memindahkan gunung ke gunung persoalan, gunung sakit hati, gunung resesi, gunung ketamakan, kepelit,an, gunung cinta uang, gunung wabah penyakit, dan lain sebagainya. Roh Kudus akan menolong dan membantu kita untuk menaklukkan semuanya itu. Itulah iman yang tangguh. Hanya akan kita peroleh ketika terikat cinta kepada Tuhan. Jadi apa terikat cinta kepada Tuhan? Satu-satunya yang utama dan terutama di dalam hidup ini adalah Tuhan. Saya ulang, terikat cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya yang utama dan terutama di dalam hidup kita adalah Tuhan. Sebagaimana Matius mencatat dalam Matius 22 ayat 37, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, hukum manakah yang terutama dan pertama? Dan Yesus berkata adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya sekali lagi bahwa terikat cinta kepada Tuhan, satu-satunya utama dan pertama adalah Yesus Kristus di dalam hidup ini. Yang kemudian adalah meninggalkan seluruh keinginan dunia atau keinginan daging, hawa nafsu, dan sebagaimana dicatat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi karena hal itulah maka kita meninggalkannya. Kita tidak lagi main-main di dalamnya. Kita tidak lagi hidup di dalamnya. Yang ketiga, terikat cinta kepada Tuhan artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saudara-saudari kita adalah anak-anak Allah. Sesungguhnya kita hidup menurut Roh. Itulah
terikat cinta kepada Tuhan. Terikat cinta kepada Tuhan artinya satu-satunya yang utama dan pertama adalah Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah berani meninggalkan seluruh keinginan dunia atau keinginan daging. Dan yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh. Apa tanda kita cinta kepada Tuhan? Kalau kita terikat cinta kepada Tuhan, tentu ada tanda, ada yang kita rasakan. Sebagaimana yang saya cerita tadi, teman anak saya yang ia kenal dari Surabaya ke Pangkal Pinang. Ia datang ke Pangkal Pinang hanya karena ia mau bertemu dengan pacarnya. Ia rela melakukan perjalanan yang penuh resiko, yang menjadi ancaman sakit atau bahkan ancaman kematian. Kenapa ia rela melakukan perjalanan yang penuh dengan risiko itu? Karena terikat cinta. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Demikian juga kalau kita cinta kepada Tuhan. Apa tanda kalau kita cinta kepada Tuhan? Kalau kita terikat cinta kepada Tuhan. Saya percaya setiap orang yang sedang jatuh cinta, ia pasti merindu kepada sang kekasihnya. Kepada seseorang yang ia cintai. Kepada seseorang yang ia terikat cinta kepada yang lain. Maksud saya, kalau orang itu terikat cinta kepada seseorang, maka pasti hal yang ada di dalam hatinya itu adalah merindu kepada kekasihnya. Pertanyaan saya, masihkah kita suka merindu kepada Tuhan? Yang kedua adalah rela dan berani meninggalkan keinginan daging. Itulah tanda cinta kepada Tuhan atau terikat cinta kepada Tuhan. Apakah Anda cinta kepada Tuhan? Apakah Anda terikat cinta kepada Tuhan? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hanya kalau kita terikat cinta kepada Tuhan, kita dapat mengatasi setiap persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Resesi yang sedang kita alami hari-hari ini. Yang sedang dunia alami hari-hari ini. Hanya akan ada kalau kita memiliki iman yang tangguh. Apa itu iman yang tangguh? Adalah kalau kita terikat cinta kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau kita terikat cinta kepada Tuhan, maka Tuhan yang bersama dengan kita dapat mampu mengatasi setiap pergumulan persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sekali lagi, apakah Anda cinta kepada Tuhan atau terikat cinta kepada Tuhan? Apa tandanya saudara? Artinya selalu merindu kepada Tuhan. Yang kedua adalah berani meninggalkan keinginan daging atau keinginan dunia. Itulah tanda cinta kepada Tuhan. Demikian saja firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Meneguhkan kita, menjadi terang bagi jalan kita. Dan pelita bagi kaki-kaki kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari seluruh jemaat Tuhan mengundang kita untuk berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita memuja-muji Dia. Sebagai wujud cinta kita kepada Dia. Bahwa sungguh hanya Dialah yang kita cinta. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu, ku cinta. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku
dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bu Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, masa sulit yang sedang kita hadapi, masa resesi yang akan terjadi, ekonomi, kesehatan, politik, keamanan. Memang dunia ini tidak bisa memberi keamanan. Bahkan dunia ini tidak ada suatu kepastian di dalamnya. Dan itu sebabnya kita tidak bisa bergantung kepada dunia ini. Kita tidak bisa berharap kepada dunia ini, termasuk kepada manusia yang hanya mampu memberikan pertolongan, yang memberikan jalan keluar, yang mampu memberikan kekuatan dan jalan keluar di dalam menghadapi setiap persoalan, pergumulan, kesulitan. Hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi hari ini, di dalam menghadapi semuanya itu, perlu iman yang tangguh. Apa itu iman yang tangguh? Yaitu iman yang hanya berada di dalam Kristus, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ia berkata, asal engkau memiliki iman yang sebiji sesawi, maka engkau dapat berkata, gunung itu pindah, maka gunung itu akan beranjak. Pagi hari ini, sebesar apapun gunung persoalan, masalah, kesulitan yang engkau hadapi, asal saja ada iman sebiji sesawi. Biji artinya seluruh inti daripada satu tumbuhan, seluruh inti kehidupan ada di dalamnya. Biji, Allah berkata, Yesus berkata, kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Kalau ia ditabur, benih
itu ditabur, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar, dan burung-burung akan datang berlindung kepadanya. Biji sesawi adalah kerajaan sorga, pemerintahan sorga, yaitu Yesus Kristus yang menjadi raja di dalamnya. Maukah engkau seluruh hidupmu engkau serahkan kepada Kristus? Engkau cinta kepada Kristus, dan satu-satunya yang engkau cintai adalah Kristus. Engkau meninggalkan seluruh keinginan dunia ini, dan matamu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Maka kesulitan apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini, resesi yang sedang dihadapi hari-hari ini, ada sesuatu kekuatan besar yang ada di dalam hidupmu, yaitu Roh Kudus yang menolong engkau, yang membantu engkau untuk dapat melewati semuanya itu, yang memberikan inspirasi baru bagi engkau, yang memberikan kreativitas di dalam hidupmu, yang memberikan kuasa, kedahsyatan di dalam menghadapi setiap kesulitan, di dalam menghadapi resesi. Engkau mampu keluar semua dari itu dan memperoleh kemenangan. Iman yang tangguh adalah terikat cinta kepada Kristus. Maukah engkau meninggalkan seluruh duniawi ini dan hanya engkau terikat kepada Kristus? Hatimu, pikiran, perasaanmu, seluruh aspek hidupmu engkau serahkan semua kepada Kristus. Dia yang memberikan kekuatan kepada engkau, dia yang memberikan jalan keluar kepada, dan dia juga yang memberikan kemenangan bagi engkau di dalam perjalanan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Biarlah engkau angkat tangan dan engkau berkata, ku cinta kau Tuhan. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Angkat tanganmu, katakan ku cinta. Bagimu yang sakit, yang sedang mengalami masalah, mengalami kesulitan ekonomi, menghadapi resesi ini, bila engkau sungguh mencintai Kristus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, Dia yang memulihkan dan menyembuhkan engkau, Dia yang memberikan jalan keluar bagimu. Terima semuanya itu, semua berkat rohani dari surga ada di dalam Kristus Yesus, dan terima semuanya itu. Karena cinta Yesus kepada engkau, karena engkau mencintai Dia. Oh, bersyukur kepada ku cinta, ku cinta kau
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita mencinta kepada Tuhan, Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Ia mengasihi kita ketika kita dalam dosa. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya, tubuhnya. Bukti bahwa Ia mencintai kita. Ia mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia mati disalib sebagai kita karena Ia mengasihi kita. Biarlah pagi hari ini cintanya itu, kasihnya itu, kita terus mengingatnya dan kita hidup mengasihi Dia. Di dalam setiap hari, dalam perjalanan kita, untuk kita mengingat akan pengorbanannya, mengingat akan cinta kasihnya. Kita diberi kesempatan pagi hari ini untuk mengambil roti dan anggur. Roti adalah tubuhnya, anggur adalah darahnya. Biarlah segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, kita mengasihi Dia. Kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam Roh. Untuk mengingat akan pengorbanannya itu, mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala pengorbanan Kristus. Tubuh dan darahnya telah tercurah bagi kita untuk menguduskan dan menyucikan dosa-dosa kita. Tubuhnya Ia serahkan bagi kita, supaya kita dipersatukan menjadi satu tubuh dengannya, dengan anggota-anggota yang lain. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu yang telah menebus kami, menebus dosa dan kejahatan kami, dan mengangkat kami, dan memberikan kami hidup
untuk menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami dilayakan, diberi kuasa untuk memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang sudah dimulai secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, pengecekan suhu badan, tempat duduk berjarak, dan bersalaman dengan melipat tangan di atas dada. Minggu, tanggal 12 Juli 2020, ibadah dilaksanakan secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan jadwal ibadah pertama dimulai pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah ketiga dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
Tuhan, hati kami percaya bahwa Engkau menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan dan memenuhi segala apa yang kami perlukan. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, dan yang tidak pernah mata kami melihat, itu yang Allah sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang sungguh mengasihi dan mencintai kami. Sampai selamanya tidak pernah berubah cintamu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Membawa korban syukur kami sebagai persembahan kami kepadamu. Dari sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, karena Tuhan masih berbicara kepada kami hari ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi rema di dalam hidup kami, oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami, untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah pagi hari ini, dan kami akan pulang ke tempat kami. Kami akan meneruskan aktivitas kami. Allah yang hidup senantiasa menyertai kami dan memberkati hidup kami. Dan sebabnya kami mengerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Dan biarlah tanganmu terangkat di hadapannya. Bapa yang kekal, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, memberkati engkau. Pulanglah dan bawalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan yang manis, di dalam Roh Kudus, menyertai, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkah. Sehingga apapun yang engkau buat, yang engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.